Halo, hai, aku Desti. Hari ini aku sama temenku yang namanya Ardi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya nih tentang masa-masa remajanya kita zaman dulu ya. Nggak zaman dulu sih, kayak beberapa tahun yang lalu ya, kita SMA. Nah, Ardi ini dari mana sih, Di? Saya dari Nias. Dari Nias ya. Udah berapa lama di sini? Kurang lebih 1 tahun udah ke Jakarta. Kesibukannya apa sih di sekarang nih? Wah, namanya juga anak muda kalau sekarang itu lebih ke gimana ya, nongkrong, main game, ya segitulah. Ada bedanya nggak sih dari zaman remaja kita dulu, terus sekarang kita udah dewasa lah ya, tahap orang dewasa ya sekarang. Kalau kita berbicara tentang perbedaan ya, mungkin jauh banget perbedaannya. Kita sekarang kalau nongkrong itu lebih bagaimana cara kita menjalin relasi kepada teman yang baru gitu. Iya. Kalau dulu itu jauh beda banget. Kita dulu kalau misalnya nongkrong itu tujuannya bukan menjalin relasi, tapi kita lebih ke bagaimana cara kita menunjukkan kehebatan fisik kita. Iya, iya. Ada pengalaman dulu yang seru-seru. Itu boleh ceritain di sini? Ada. Ada. Dulu pas pertama kali masuk SMA tahun 2017, saya masuk ke salah satu SMA. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya. Jadi pas pertama masuk sebagai mahasiswa belajar, sebagai mahasiswa baru lah gitu. Nah, ternyata di sekolah itu ada satu perkumpulan kakak kelas, lebih bisa kita sebut sebagai geng kan. Nah, tiba-tiba pas pertama masuk itu gua kira perkumpulan itu hanya sebagai perkumpulan biasa anak muda. Iya. Nah, pas gua dulunya diajak nongkrong. Diajak nongkrong, masuk ke kantin. Nah, setelah gua tahu ternyata tujuan itu bukan sebagai menjalin relasi dengan baik gitu. Antara kakak kelas sama adik kelasnya Sama adik kelas. Tujuan mereka itu sebenarnya mengambil anak-anak baru itu dijadikan sebagai anggota baru dalam di gengnya itu. Itu gengnya tuh termasuk geng motor kah atau geng anak-anak sekolah? Geng biasa lah, geng anak bandel gitu. Di sekolah ya? Di sekolah. Bukan geng motor berarti? Bukan. Itu gimana ceritanya bisa sampai terjerumus ke sana? Itu emang gara-gara kalian pure gitu, gak tahu nih, jadi terjebak gitu di pergaulan itu, apa kayak gimana? Nah, wajar kan kalau misalnya kita sebagai anak baru ada rada-rada takut, segan-segan sama kakak kelas. Pas gue diajak itu, gue biasa aja gitu kan. Karena alasan yang pertama itu takut, dan dengan tujuan yang lain gue juga mau ada teman. Iya. Soalnya jarang kan ada kakak kelas nih berteman sama adik kelasnya kan? Betul sekali. Ya kan? Biasanya kita takut gitu. Jadi mungkin pas kalian dikenalin, diajak nongkrong sama kakak kelas, jadi kalian excited, wah kok baik gitu, ya guys? Iya, betul. Iya. Jadi itu persoalan itu dimulai sejak sudah beberapa bulan bersama-sama dengan kakak itu. Mereka ngajak kita buat berantem itu tawuran sama anak sekolah lain. Itu tujuan utamanya. Jadi mereka cari teman-teman yang lain buat bisa sebagai anggota mereka buat melawan sekolah lain gitu. Tujuannya tuh biar apa sih? Tawuran gitu. Kan kalau tawuran tuh ngeri ya. Kalau aku sebagai perempuan ya, kan kita berantem bawa senjata gak sih biasanya kalian? Ada yang bawa senjata. Apa sih biasanya senjatanya? Ada yang bawa kayu, ada yang bawa apa namanya itu? Pedang. Nah gitu, yang panjang-panjang itu. Ada yang bawa besi juga. Oh iya, besi. Tapi pas awal-awal berantem itu nggak dipakai. Tapi kalau misalnya udah kalah, udah merasa tertekan, makanya nanti keluar yang keras-keras. Nah gitu. Iya. Jadi itu keluar setelah kalian merasa terdesak nih, gawat. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Dulunya awal berantem itu ya adu-adu fisik lah gitu. Iya. Terus selain kalian tawuran sama sekolah lain tuh, biasanya tuh kalian ngapain sih di tongkrongan gitu? Nah gini kan, kalau misalnya kita udah selesai tawuran, pasti dong ada yang
pipinya merah, kena tonjokan atau apa gitu. Pasti ada yang terluka lah. Gitu. Iya, iya. Setelah itu kita akan merayakan dengan minum-minum. Biasanya kakak-kakak kelas itu nanti beli minuman banyak. Nah kita kan sebagai anak baru ditakuti juga kan. Iya. Ya udahlah gitu. Kita minum-minum. Kalau udah masuk sedikit lama-lama jadi mabuk gitu. Yang namanya juga anak muda dah. Suka penasaran gitu. Iya, iya, penasaran ya. Hmm. Selain minum-minum gitu, kalian tuh ada gak sih cerita yang lucu gitu di pengalaman kalian waktu tawuran itu ada sih kayak hal Ada. yang lucu apa juga? Kan pas gua tuh kalau nggak salah sekitar 6 bulan setelah masuk sekolah, gua ada satu sahabat namanya itu Vita Febrianus. Nah kita kan akrab banget. Iya. Dan kita juga sama-sama masuk dalam perkumpulan itu, dalam geng itu, kita sama-sama diajak. Tiba-tiba pas kita tawuran di luar setelah pulang sekolah, karena gue udah anggap dia itu sebagai ya udah teman itu, kalau misalnya gue mati di situ pasti dia juga mau mati kan. Iya, iya, solidaritas ya. Nyatanya itu nihil banget. Nihil gimana? Ya pas kepepet, Iya. gue udah ditendang, ditonjok, dia malah kabur. Dia malah kabur sambil bilang itu Ardi dipukulin. Nah gua mikir kan, kenapa lu nggak bantuin gua daripada lu kabur. Daripada kabur ya. Nah di situ kayak menurut gua lucu sekalian kayak teman bang. Nah gitu, itu sebagai ya hal-hal konyol lah dalam pertemanan juga, dalam kegiatan tawuran. Ada aja teman kita yang akan meninggalkan kita pas kesusahan gitu. Itu tuh kalian tuh kalau tawuran tuh selalu sama sekolah itu apa kayak gimana? Kan biasanya ada satu sekolah A musuhan sama sekolah B tuh udah bertahun-tahun gitu. Kalian tuh biasanya kalau tawuran tuh emang sama musuh kah? Udah lama apa gimana? Kita dulunya itu antar sekolah. Lama kelamaan ada juga di dalam sekolah kita itu ada geng baru yang muncul yang merasa ya udahlah kita juga bisa, kita juga laki-laki. Nah mereka juga mendirikan satu geng atau perkumpulan yang sekolahnya juga nggak tahu. Nah kita juga di antara anak-anak itu yang satu sekolah pun ya kadang juga awalnya adu mulut terus bisa sampai berantem, tapi biasanya itu akan nggak lama sih, soalnya kita juga merasa bahwa masih satu sekolah, ada yang juga satu kampung. Nah itu. Iya. Terus ada sesuatu yang lucu dari Ardi ini guys. Ini boleh diceritain nggak sih? Boleh. Jadi dia tuh pernah bawa minuman keras ke sekolahnya. Dia sembunyiin di botol Tupperware yang warna, kan kalau botol Tupperware tuh ada warnanya kan. Jadi kita tuh isinya tuh nggak bisa lihat warna minuman di dalamnya gitu. Jadi dikira sama teman-temannya itu dia tuh bawa apa bawa es teh. Ya air biasa lah gitu. Iya. Minuman biasa. Terus gimana tuh? Ya dan ternyata itu minuman keras. Mereka juga nggak duga kan. Biasanya kalau misalnya kita bawa itu di dalam kelas, bawa permen atau bawa jajan yang lain, dia aromanya nggak tercium. Iya. Biasanya kita juga kalau misalnya ada guru pun di depan, kita taruh aja di atas meja. Mereka juga nggak tahu. Kita itu minuman apa ya? Kan kita di kelas itu alim. Beda ya? Beda di kebiasaan saat di kelas sama waktu nongkrong di luar beda banget ya. Kalau ngomong zaman dulu nih, kalau dibandingin sama sekarang, kayak aku tuh lihat Ardi tuh udah sekarang tuh kayak lebih positive vibes gitu. Ada gak sih di titik balik di mana lu ngerasa wah kayaknya gue gak boleh gini terus gitu? Ada gak sih? Ada. Setiap manusia itu ada titik terendahnya dan dia akan sadar dengan posisinya itu kan. Iya. Dan yang bisa membuat gue berubah itu adalah dengan belajar dan baca buku. Belajar dan baca buku. Baca buku. Karena dengan gue baca buku ada perspektif baru yang muncul dalam pikiran gue bahwa gue bisa membedakan hal yang buruk dan hal yang baik. Iya. Dulu gue selalu berpikir bahwa ya kan hidup itu cuma sekali. Jadi apa yang kita mau itu yang nikmati aja, meskipun itu salah gitu. Yang penting bisa membuat kita bahagia ya lakukan saja. Itu pikiran gue yang dulu. Iya. Tapi setelah
gue baca tentang bukunya Aristoteles tentang kebahagiaan yang disebut dengan eudaimonia, gue menyadari bahwa sebenarnya tujuan hidup itu bukan kebahagiaan ke dalam hal yang lebih buruk, tetapi bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan itu tanpa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan menjadi beban di mata orang lain, terutama keluarga kita. Dan dari situ setelah gue tertarik hobi baca buku, gue pelajari tentang filsafat, gue juga paham dong tentang apa sih arti hidup yang sesungguhnya. Mulai dari kita lebih dekat dengan Tuhan, kalau kita nongkrong itu kita lebih tujuan itu ke jalin relasi, nama-nama pertemanan, nama-nama pengetahuan itu. Kalau lu dikasih kesempatan buat balik lagi ke waktu dulu, waktu SMA, lu milih ngelakuin hal-hal itu atau mending enggak gitu? Kalau gue diberi kesempatan ya, gue lebih milih untuk tidak melakukan itu, karena gue udah tahu bahayanya gimana, resikonya gimana, dan nggak ada benefit yang positif yang kita dapat. Kita cuma hanya mengandalkan kemampuan kita tanpa kita sadari bahwa itu bagian dari kebodohan kita sendiri. Iya, soalnya kan aku sering lihat tuh quotes itu yang bilang dulu ya, ada tuh zaman dulu tuh terkenal banget, nakal dulu, sukses kemudian gitu. Kayak aku sendiri pun nggak setuju gitu. Masih untung kamu disadarkan gitu, ingat buat taubat gitu dari nakal lu itu. Gimana kalau lu bablas gitu. Terus kalau dilihat-lihat juga seberapa banyak sih orang-orang yang dulunya nakal terus kemudian sukses gitu. Ya cuman 1:1 juta lah. Minim banget. Dan kalau misalnya kita berprinsip seperti itu salah banget dah. Gue selalu berprinsip gini, bahwa awal yang buruk selalu diakhiri dengan akhir yang buruk juga. Tapi awal yang baik selalu diakhiri dengan hasil yang baik juga. Nggak mungkin awal yang buruk selalu diakhiri dengan hal yang baik. Nggak selalu sih, tapi ada sebagian orang yang dapat seperti itu. Tapi kita jangan berpatokan dengan hidup mereka, karena setiap orang itu menurut gue ya punya takdir masing-masing, punya nasib masing-masing. Kalau misalnya lu nggak berubah hari ini, ya bisa saja lu nggak berubah untuk kedepannya. Ya masih mending kalau misalnya ada yang ingatin kata lu tadi, betul. Ya bersyukurlah kita masih bisa ada kesempatan buat berubah. Nah kalau misalnya nggak ada, gimana? Oke. Kak. Terus Oke nih, terakhir nih. Ada yang mau lu sampaikan nggak buat generasi anak-anak remaja sekarang yang baru injak SMA gitu buat mereka? Sebenarnya pada kesempatan ini nggak ada yang terlalu gue sampaikan sih yang terlalu mendetail. Tetapi gue hanya mengingatkan saja bahwa selalu pikirkan konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Karena hidup itu ada kausalitasnya. Ketika lu melakukan A, pasti ada akibatnya. Kalau bukan B ya C. Jadi kalau misalnya lu belum siap menerima setiap konsekuensi itu, maka jangan coba-coba untuk melakukan hal yang buruk. Oke. Thank you Ardi. Ya, thank you. Thank you teman-teman semuanya udah nonton, dan see you next time. Bye. Terima kasih.